Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat, NIM D101214444. Saya berasal dari Prodi Hukum Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keadaan memaksa atau overmah, dan di bahasa Inggrisnya disebut force majeure. Pada awal pembahasan kita akan membahas tentang pengertian overmah terlebih dahulu. Pengertian overmah adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadinya saat membuat perikatan atau perjanjian. Suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi tidak dapat diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan debitur terhalang melaksanakan prestasinya. Keadaan memaksa merupakan salah satu alasan dibebaskannya debitur dari uang prestasi. Bila terjadi keadaan memaksa, maka debitur harus membuktikannya. Setelah pengertian, kita akan membahas tentang akibat keadaan memaksa. 1. Seorang kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi ke debiturnya. 2. Seorang debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai. 3. Resiko tidak beralih kepada debitur. Itu akibat dari keadaan memaksa atau overmah atau force majeure. Setelah akibat, kita akan beralih ke unsur-unsur keadaan memaksa. 1. Peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan. 2. Peristiwa yang menghalangi debitur untuk melakukan prestasi. Dan ketiga, peristiwa yang terjadi tidak dapat diketahui oleh kreditur atau debitur pada saat dibuatnya suatu perikatan atau perjanjian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian overmah. Overmah terdiri dari dua. Pertama, overmah absolut atau mutlak. Yang kedua, overmah relatif atau tidak mutlak. Overmah absolut atau mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Contoh, seorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi saat akan menyerahkan pada pembeli kuda, kuda tersebut tersambar petir hingga mati. Karena hal ini, maka penjual tidak bisa memenuhi prestasinya. Dan yang kedua, overmah relatif atau tidak mutlak. Overmah ini adalah pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Contoh, seorang pemborong sudah berjanji akan membuat rumah untuk seseorang, tetapi pada saat dibikin rumah itu, para pekerjanya semua mogok. Jadi mau tidak mau, pemborong itu harus menyelesaikan rumah walaupun dia harus membayar mahal para pekerjanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan overmah. Peraturan overmah secara umum termuat dalam bagian umum buku 3 KUH Perdata. Pertama, pasal 1244 KUH Perdata. 2. Pasal 1245 KUH Perdata. 3. Pasal 1545 KUH Perdata. 4. Pasal 1553 KUH Perdata. 5. Pasal 1444 KUH Perdata. 6. Pasal 1445 KUH Perdata dan pasal 1460 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan membahas 2 peraturan overmah untuk mempersingkat video ini. Pertama, pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. Kedua, pasal 1245 KUH Perdata. Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang tidak secara kebetulan.
Jadi sekian penjelasan saya tentang keadaan memaksa atau overmah. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.